Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita lanjut lagi belajar sejarah dengan tema Indonesia pasca VOC. Ini penjajahan Prancis dan Inggris ya. Yang kita bahas sebelumnya itu kan ada penjajahan dari Portugis, Spanyol, Belanda. Pertama dan kedua ini dia yang pasca VOC-nya. Oke teman-teman. Namun seperti biasanya, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Masuknya pengaruh Prancis dan Inggris ini ada 3 bagian. Kekosongan wilayah Nusantara pasca bubarnya VOC. Yang kedua, ancaman Inggris di wilayah Batavia. Dan yang ketiga, pendudukan wilayah Belanda atas Prancis serta pendudukan wilayah laut oleh Inggris. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau tahu bagaimana bubarnya VOC, teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya. Terus di sini aku bahas juga mengenai pemerintahan Herman William Daendels 1808-1811. Daendels ditunjuk oleh Napoleon Bonaparte setelah Prancis dan Belanda merasa kesulitan mengirim bantuan langsung ke Batavia melalui jalur laut. Salah satu cara yang digunakan Prancis untuk mengatasinya yaitu dengan menunjuk Herman William Daendels untuk menjadi gubernur di wilayah Nusantara dalam kurun waktu 1806 sampai 1811. Ini ya fotonya Wawa ini. Di sini aku jabarkan juga tugas utama Daendels ada 2. Pertama, mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Yang kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan, terutama penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kemudian, kebijakan Daendels dalam bidang militer, maksudnya, yang pertama membangun jalan raya pos atau Groot Postweg. Kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Yang ketiga, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon, membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi. Selanjutnya, mendirikan pabrik senjata di Surabaya. Dan yang terakhir, tugas kebijakan Daendels itu membangun rumah sakit dan tangsi militer. Kemudian teman-teman, di sini aku lihat tadi Groot Postweg yang kita lihat sebelumnya itu yang membangun jalan raya pos. Di sini dia seperti peta pembangunan itu yang warna-warna titik-titik merah itu. Itulah kebijakan Daendels untuk membangun jalan raya. Kemudian kebijakan lain dari Daendels tadi membagi Jawa menjadi 9 prefektur yang setara dengan keresidenan. Yang kedua, mengangkat bupati di Jawa menjadi pegawai pemerintahan, menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal, dan mendirikan badan pengadilan sesuai dengan hukum adat istiadat. Kemudian teman-teman, akhir dari pemerintahan Daendels ada 2 faktor pemanggilan pulang si Daendels ini ke Belanda pada 1811, yaitu yang pertama, tenaganya dibutuhkan untuk memimpin tentara Prancis untuk menyerbu Rusia. Yang kedua, pemerintahan Belanda khawatir atas hubungan Daendels dengan raja-raja Nusantara. Terus Daendels kemudian diangkat oleh James William Jansen, dan saat pemerintahan Jansen Inggris menyerang Jawa yang memaksa Jansen menyerah dengan menandatangani kapitulasi Tuntang. Kemudian teman-teman, ini perjanjian Tuntang yang tadi slide sebelumnya. Yang pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Yang kedua, semua tentara Daendels menjadi tentara Inggris. Dan yang terakhir, orang Belanda diperkerjakan oleh Inggris. Kemudian teman-teman, sini Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1814. Kebijakan Raffles di Indonesia itu menghapus perang stelsel, maksudnya kebebasan dalam menentukan penanaman, menghapus pajak bumi, dan penyerahan wajib, penerapan sistem land rent, pemungutan pajak sewa tanah, dan membagi Jawa dalam 16 keresidenan. Kemudian teman-teman, untuk pembahasan terakhir, akhir dari pemerintahan Raffles. Yang pertama itu kekalahan Napoleon, yaitu Prancis, dalam pertempuran Leipzig, Battle of Leipzig pada 1813 melawan koalisi Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia. Konvensi London pada 1814 yang berakibat dikembalikannya bekas wilayah Belanda oleh Inggris, kecuali Bengkulu yang dilaksanakan secara resmi pada 1816. Gitu teman-teman, kali ini kita singkat banget pembahasannya
mengenai penjajahan Perancis dan Inggris di Indonesia. Ini hanya poin-poin pentingnya aja teman-teman. Nanti akan kita bahas lagi lebih dalam lagi. Dan selanjutnya akan aku bahas lagi sejarah-sejarah tentang yang lainnya, tema-tema lainnya. Thank you for watching ya teman-teman. Kalian udah support aku sampai sejauh ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you on next video. Bye-bye. Assalamualaikum.